ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Ngobras, ngobrol bareng komunitas kembali hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini. Dan tentu saja bersama Titi akan menemani Anda. Dan di awal pastinya untuk kali ini di Ngobras kita akan membahas mengenai salah satu komunitas yang pasti di tengah kita gitu ya saat ini, apalagi permasalahan yang ada seperti sampah, ini juga selalu mencemari lingkungan. Hadir sebuah solusi sederhana namun juga berdampak besar saat ini yang sering dibicarakan juga dan pernah juga dibahas gitu ya, yaitu bank sampah. Konsep ini tuh mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, bukan lagi sebagai limbah yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dikelola dan dimanfaatkan. Nah, malam hari ini tentu saja hadir ke ruang dengar Anda pendengar, ada Ibu Dwi Retnowati. Beliau ini merupakan Direktur Bank Sampah Mawar Marengan Daya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, minal aizin dulu ya. Iya. Sempat bertemu dengan Ibu Dwi secara langsung tapi tidak ngobrol di channel kita ya. Dan hari ini alhamdulillah kita dipertemukan di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Iya. Ya, baik Bu Dwi. Bu Dwi di Bank Sampah, menjadi Direktur Bank Sampah Mawar di Marengan Daya ini sudah sejak kapan nih Bu Dwi? Baik ya. Selamat malam pendengar RRI. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu ya. Saya Dwi Retnowati. Kebetulan saya didapuk sebagai pengelola atau Direktur Bank Sampah Mawar di Desa Marengan Daya. Kebetulan tadi ditanya sejak kapan Bank Sampah ini ada. Bank Sampah ini ada sejak di akhir tahun 2014, tepatnya di bulan Desember. Oh, di bulan Desember. Tetapinya lanjut ya, maaf. Tetapinya dulu Bank Sampah ini lokasinya ada di teras rumah, menggunakan salah satu pojok kamar di teras rumah saya. Kemudian berjalan kembali administrasi di rumah saya, tetapi gudang ada di Fasum. Kita dirikan sedikit atau kecil kotak sebagai gudang penampungan sampah anorganik dari warga, ukuran 4 meter kali 2,5 di Fasum yang tidak terpakai. Kemudian berjalan lagi, mempunyai fisik bangunan yang permanen, ukuran 6 kali 4 yang tadi kita robohkan. Berjalan lagi di 2019 mempunyai gudang dan beberapa kelengkapan fasilitas lainnya sampai sekarang. Sampai saat ini. Nah, Ibu Dwi sebagai pelopor gitu ya dari komunitas Bank Sampah Mawar ini, perjuangan yang paling diingat sama Ibu Dwi itu seperti apa sih sampai akhirnya dikenal dan juga mempunyai prestasi-prestasi juga gitu ya, tentu saja Bank Mawar ini gitu ya, Bank Sampah Mawar ini. Banyak sih ya suka dukanya, karena tidak mungkin kita bicara sukanya aja, pasti ada dukanya. Benar. Namanya sesuatu yang kompleks gitu. Dukanya dulu yang mau disampaikan. Dukanya itu mengajak itu nggak semudah membalik telapak tangan. Jadi mengajak itu pasti akan ketemu human yang mau dan tidak, gitu ya, yang support dan tidak. Karena kalau melayani itu nggak akan bakal selesai, gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu kan harus segera direalisasikan. Jadi support besar dari keluarga, support besar dari supporter setia dan lingkungan. Akhirnya muncullah kalimat ajak yang mau, tinggalkan yang nggak mau. Mulai sekarang, jangan ditunda dan mulailah dari diri sendiri. Muncul seperti itu. Itu mensupport suka dukanya. Itu dari duka yang sedikit ya disampaikan.
ada kalanya juga duka itu muncul terkadang, muncullah penilaian bahwa seolah kegiatan ini akan memperkaya diri pribadi, terutama pengelolanya. Wah, Nah, tapi saya patahkan, tak kenal memang tak sayang. Nah, jadi harus kenal dulu. Setelah kenal, tanya, ikuti, dan setelah gabung, Anda akan tahu tanpa saya jelaskan. Seperti itu. Iya, Itu dari duka ya, Mbak ya. Itu dukanya saja. Dukanya saja. Yang dibagikan kepada Anda nih pendengar atau juga Iya. pemirsa RRI Sumenep.net. Nah, kalau bahagianya, Ya, kita harus bagikan sukanya juga ya, bahagianya, sukanya ya. sukanya gitu. Sukanya satu, walaupun harus berteman ya dengan Ya. sampah yang mungkin di mata awam sampah itu kan barang yang sudah tidak terpakai lagi, tidak ada gunanya lagi. Walaupun kalau ngulik sedetail mungkin, terkadang sampah ini masih bisa menjadi income balik atau mempunyai feedback kita, gitu ya. Jadi yang awalnya berserakan di mana-mana, kalau kita tempatkan pada tempatnya sesuai jenisnya, kita pilah, kita olah, kita guna ulang dengan fungsi baru, malah kadang memberi poin positif, menjadi tambahan ekonomi yang tidak terpikirkan ke kita. Wow. Satu sisi kita menyelamatkan bumi, dua sisi cuan datang dengan sendiri. itu sukanya. Itu sukanya. Satu ya masih ya. Oh, itu masih satu. Masih banyak Ibu. Ya banyak sih, cuman sebutkan dua aja ya. Okay. Yang kedua, tanpa sadar, sebagai pribadi merasa happy. Happynya di mana Gun katanya orang Madura hanya terkait sampah, ya, terkait sampah, tetapi ternyata mempunyai manfaat banyak banget dampaknya. Karena apa? Kalau dulu bilangnya ini apa namanya, yang bumi kita wariskan ke anak cucu, salah. Ini bumi yang kita pinjam dari anak cucu. Jadi hukumnya meminjam, kembalikan dengan utuh. Mohon bisa lebih baik lagi. Misalkan dihirup udaranya segar, pabeli udaranya segar ke anak cucu. Jangan merusak. Iya ya. betul. Hukumnya seperti itu. Jadi suka duka itu yang akhirnya karena menemukan supporter atau menemukan warga, menemukan manusia lain yang searah, sevisi, semisi dengan kita untuk menjaga bumi dan lingkungan, itu rasanya sudah perak dak karuan gitu ke saya, tak terbayarkan. Satu, dimana kadang sampah tak terlirik, saat kita mencoba melirik, punya poin positif masuk, bermanfaat untuk yang lain, akhirnya berimbas juga ke anak cucu kita gitu, tanpa sadar ya. Iya, itu yang terkadang perlu juga masyarakat sekarang punya gitu ya, Ibu Dwi, sebagai masyarakat kesadaran gitu ya, bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga kita sebagai orang yang mengelolanya gitu ya, seperti Ibu Dwi, itu juga harus ada pada diri kita. Kalau nggak dimulai dari diri kita, siapa lagi gitu ya. Karena apa? Sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah. Bukan tanggung jawab kamu juga. Tetapi sampahku itu tanggung jawabku. Sampahmu ya tanggung jawabmu. Tanggung jawab kita bersama. Yes. Sebenarnya seperti itu. Oke, waduh, ini ngena banget ya bagi pendengar ataupun juga bagi Anda nih pemirsa RRI Sumenep yang tentu sering membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Masih dan kurang kesadarannya. Akibatnya bukan hanya terhadap kita, tapi untuk masyarakat yang lain seperti banjir gitu di mana-mana, berdampak gitu ke ya. semuanya. Berdampak ke semuanya. Nah, Ibu Dwi, kalau boleh tahu di dalam komunitas ini tuh sudah yang bergabung gitu ya. Yang bergabung ini sudah ada berapa orang, Bu Dwi? Sebenarnya gini ya, bank sampah itu kan namanya bank. Kalau konvensional itu kan uang yang ditabungkan ya, atau yang disimpan, ataupun ada transaksi lain dalam bentuk uang atau rupiah. Kalau di bank sampah itu yang kita jadikan objek adalah sampah, terutama sampah non organik atau sampah kering, atau bahasa beken ala Maduranya
itu Rob Orup gitu ya. Kalau Di situ Madura ya. di situ ada banyak model pembayaran, di mana ada yang langsung dibeli cash ya atau tunai, ada yang berbentuk tabungan. Nah, tabungan itu lagi kembali Mbak, itu juga ada 2 macam. Yap. Ada yang tabungan untuk tahun ajaran baru. Nah, karena alhamdulillah mayoritas nasabah kami adalah emak-emak, the power of emak-emak ya, ras terkuat di bumi. Kelas terkuat sih ya. Betul. Jadi terkadang di tahun ajaran baru ruwetnya emak-emak memikirkan seragam, buku dan lain-lain hal, kita harapkan tersupport dengan kegiatan yang sudah mereka jalankan, yaitu memilah dari sumbernya, karena mereka ibu-ibu di dapur ini adalah sumber penghasil sampah sebenarnya ya, Terbanyak terbanyak dan tidak bisa dipungkiri. Jadi kadang juga muncul nyeletuk, sampai kapan Bu sampah itu ada? Selama masih ada manusia, masih ada sampah. Iya. Jadi jangankan manusia, tumbuhan juga menghasilkan sampah, daun kering. Ya, Iya benar. banyak hewan juga menghasilkan sampah kotorannya. Jadi selama itu masih ada sampah. Jadi tergantung kita mau mempercepat rusaknya bumi ini atau memperlambat dan menjaganya gitu. Yap. Lah, kalau tahu sudah kita mengambil manfaat dari bumi, rawatlah, jagalah biar kelangsungan ini bertahan lama dan anak cucu kita merasakannya. Nah, kalau tadi dari 2 program tabungannya kan ada yang cash, ada yang tabungan ya. Yang tabungan dalam 2 program, ada tahun ajaran baru yang maksudnya dibagi kala tahun ajaran baru. Ada yang mengikuti satu lagi tabungan namanya tabungan Ramadan. Dimana kan ruwet juga tuh kalau Ramadan mikirin kue telasan, kue lebaran, harus THR tuh dipikirin betul. juga ya. Nah, itu juga bisa berlangsung dengan ceria jika tabungan itu dicairkan di pas Ramadan. Jadi ada 2 ya program tabungannya. Okay. Terus lagi seiring perjalanan Bank Sampah Mawar ini pernah bergabung dengan CSR dari BUMN yaitu PT Pegadian Persero di tahun 2019. Jadi ada program namanya tabungan emas. Gitu. Makanya memilah sampah, menabung emas. Sampah yang kocar-kacir tadi berserakan kita pulung, kumpulin, setor ke bank sampah, kita uangin berupa rupiah tercatat berapa, langsung kita konversikan ke tabungan emas. Seperti itu. Jadi ada 3 itu tabungannya. Jadi anggota lebih banyak emak ya. Anggotanya maksimal kebanyakan emak bener, ada bapak-bapaknya juga. Terus lagi itu kan jadi terpilahnya anggota yang tabungan konvensional 2 versi, tahun ajaran baru sama Ramadan, satu lagi tabungan emas. Jadi ada tabungan emas sekitar itu kalau nggak salah 105 anggotanya. Kalau yang tabungan konvensional ada 150. Oke, wah ternyata banyak juga ya hasil dari bank sampah ini ya. Kalau kita mempergunakannya secara bijak dan itu juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi tentu saja. Nah, kalau misalnya ingin bergabung juga dari dari daerah luar Marengan Daya, apakah boleh nih Bu Dwi di komunitas ini? Boleh. Gini ya, memang sih namanya Bank Sampah Mawar Desa Marengan Daya. Skopnya desa. Jadi seluruh yang Desa Marengan Daya boleh. Apakah yang luar boleh? Jenengan tadi bertanya. Boleh. Terkadang ada aja pemulung lewat hujan dan berat dengan bawaannya. Dia mau menjual ke kami, monggo. Intinya di satu, di harga. Asal mereka cocok dengan harga yang kita tetapkan, silahkan. Kita menampung siapapun yang mau menjual sampah anorganik atau sampah kering ke bank sampah kami. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi kita jadwal operasionalnya itu kan Sabtu Minggu. Hanya Sabtu Minggu ya. Betul. Karena apa? Ya jujur, ini kan kegiatan swadaya ya. Swadaya tanpa gaji, guys. Tanpa gaji ya. Tanpa gaji. Jadi kita ini memang murni pure untuk kegiatan sosial karena laba pun juga akan digunakan kembali untuk biaya operasional dan kembali ke nasabah. Jadi jangan menuntut yang saklek. Misalkan Sabtu Minggu Ibu, ternyata pas ini sudah buka jenengannya masih repot. Nah, di Bank Sampah Mawar tuh selus-selusnya. Kalaupun ndak Sabtu Minggu misal jenengan ready-nya Kemis dan jenengan calling saya Kemis, ya saya jemput Kemis. Nah ini lagi untuk
objek sampahnya bisa jenengan antar langsung ke bank sampah atau kami yang jemput. Oh, ada penjemputan. Ada penjemputan. Kita punya VR. Kebetulan kita punya VR. Jadi, tapi mohon bersabar. Karena yang dilayani banyak ya. Yang dilayani banyak dan kebetulan yang merelakan waktunya untuk jadi driver VR juga lagi bekerja. Jadi kita seluas-luasnya sebisanya si driver, sebisanya Anda sebagai nasabah, sebisanya kami sebagai penjemput. Jadi harus berkomunikasi ya, tetap, komunikasi yang baik yang paling utama. Kan kita seperti itu. Oke, ya yang pasti pendengar kalau membicarakan seputar komunitas Bank Sampah Mawar Marengandaya ini, wah sepertinya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, tapi nanti kita akan kembali lagi ke ruang dengar Anda pendengar. Kita akan bertanya kalau pemilahan sampahnya itu seperti apa ya? Apa yang membedakan antara sampah gitu ya? Ini harus tahu nih pendengar juga gitu ya, bagaimana cara kita memilah sampah yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang kembali gitu ya Bu Dwi ya. Nah kita akan kembali pendengar, jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. 101,3 dari Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Obrolan yang sangat seru malam hari ini pendengar seputar Bank Sampah Mawar Marengandaya. Dan tentu saja tadi sedikit kita membicarakan tentang bagaimana komunitas ini hadir dan bagaimana pula komunitas ini berjalan sampai saat ini, yang ternyata kegiatan-kegiatannya juga banyak gitu ya Bu Dwi ya. Oke, nah Bu Dwi, kita juga harus tahu kalau misalnya kita ingin setor sampah gitu kan ya, atau menjadikan sampah bisa jadi daur ulang. Nah, pemilihan sampahnya atau pengumpulan atau pemilahan sampah yang harus dilakukan itu seperti apa nih Bu Dwi? Oke. Ya, karena kita targetnya kan adalah rumah tangga ya atau masyarakat. Dari awal sumbernya atau dari rumah tangga itu selayaknya sampah itu dipilah menjadi dua macam, ditempatkan ya. Kalau dulu biasanya kasarannya orang sering pakai bahasa buanglah sampah gitu loh. Lebih baik menggunakan tempatkanlah sampah pada tempatnya, di mana yang sampah kering ke kering, yang basah ke basah. Biasa juga bahasa bekennya yang basah kita kenal dengan organik, yang kering kita bilangnya non-organik atau anorganik, seperti itu. Lah, lagi yang basah kayak apa misal? Yang basah itu yang mudah dicerna oleh bumi atau mudah terurai. Misalkan dari tumbuhan atau hewan ataupun makanan ya, sisa makanan. Nah, itu kita letakkan di tempat sampah khusus basah. Nah, terus lagi yang kering itu juga seperti itu. Ada yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu roporop itu tadi. Ada yang tidak mempunyai nilai ekonomis gitu. Yang tidak mempunyai nilai ekonomis tadi bisa diprakaryakan menjadi guna ulang barang tertentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau mungkin tidak bisa diguna ulang untuk menjadi produk ataupun guna ulang lainnya, nah, akhirnya dia akan masuk yang namanya residu, di mana
bahasa bekennya ampas, kasarnya gitu ya, sisa-sisa. Iya, sisa-sisa. Nah, sisa-sisa inilah yang nanti akan berjalan ke TPS dan diangkut ke TPA. Itu ya pemilahannya. Terus alangkah baiknya lagi kalau yang basah atau organik tadi dikelola menjadi kompos. Caranya kalau misal ya ini kompleks yang saya bicarakan ini kan contohnya saya kan di perumahan nih. Iya. Kan minim halaman tuh. Ada juga halaman depan paling 1,5 meter gitu kan. Sudah full dengan pot gitu. Tidak menghalangi niat kita untuk bercocok tanam. Pot pun bisa, vertical garden bisa. Menggunakan daur ulang, gak punya pot beli pot, pakai daur ulangnya galon bekas pun bisa, botol bekas bisa. Banyak cara. Tetapi kembali lagi mengelola sampah basah atau organik itu dijadikan pupuk. Gak ada tempat Bu Dwi. Tolong lubangi atau bor tanahnya itu, di bawah pavingnya itu angkat dulu bor sekitar 1 meter atau 80 cm. Nah, terus kemudian tutup lagi dengan tutupnya, tutup kaleng cat yang 1 literan, dibolong-bolongi kayak sarangannya subluk atau dandang itu ya. Itu fungsinya untuk biar air masuk ke situ. Nah, tapi bisa juga tutup lagi. Nah, tapi lubang yang sudah kita buat di dalam tadi, kita isiin sampah organik atau basah tadi. Oke. 1, biar apa? 1, membantu kita ya menempatkan sampah basah itu kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, dia berfungsi sebagai lubang tadi adalah lubang biopori atau lubang resapan, di mana jika air menggenang dia akan lari ke situ dan diserap oleh tanah gitu ya, menjadi air tanah. Terus untuk tanaman yang langsung ke tanah tidak di pot misal gitu, nah, itu berfungsi guna lebih baik lagi, positif. Karena apa? Sampah yang masuk ke lubang itu otomatis karena tercampur dengan air dan diurai oleh biota tanah, nah, dia akan otomatis menjadi kompos kan dalam usia 3 minggu atau 45 hari itu. Bisa dipanen, dikorok kan di situ, ataupun dibiarkan. Akhirnya menyuburkan tanah sekitarnya. Itu 1. Itu bisa dijadikan ini ya, tanah gitu untuk tanaman, nanti untuk bisa dipindah ke pot gitu ya. Betul. Media tanam. Kalau dipanen bisa untuk media tanam. Itu jaraknya misal kalau rumah kita di perumahan 10 meter gitu ya. Nah, jaraknya paling tidak 1 lubang biopori dengan yang lain itu 0,5 meter atau 1 meter. Nah, kita kan punya tuh sudah 8 atau 6 gitu kan. Nah, dipanen dalam 1 bulan sekali. Itu untuk yang biopori. Terus kalaupun kita nggak punya pun kita bisa beli kok. Kita bisa beli, hanya beli sekali nih. Bekasnya kaleng cat yang 25 liter tuh, Mbak. Nah, nanti kita beli permulaan kita beli kompos dari hewani. Taruhlah di bawah tuh. Terus kita lapisi dindingnya ember cat itu dengan kardus. Ya. Terus nanti setiap kita habis masak, sisa kulit buah, sayur kita cacah rajang kecil-kecil, kita masukkan, kita aduk dengan kompos tadi. Itu bisa menjadi kita tutup lagi. Kompos ya. Betul. Kompos tanpa harus berbasah-basah dan beraroma karena kita tutup. Oke. Gitu. Jadi tidak ada alasan tidak punya halaman. Tidak ada alasan tidak punya tempat. Benar. Alasan Anda hanya 1, Anda malas memulai. Anda belum sadar. Balik Jadi, lagi ke diri sadar. sendiri lagi betul. gitu ya. Sadarnya ditingkatkan. Karena apa ya, apapun itu hal baik, insya Allah akan balik baik juga ke kita. Oke. Nah, Bu Dwi, apakah semua jenis sampah itu juga bisa disetorkan ke bank sampah atau Bu Dwi hanya menerima sampah tertentu saja? Oke, ya. Gitu. Itu tadi kita baru sedikit ya, pendengar membahas tentang yang sampah basah dikemanakan. Nah, kita detail lagi mau membahas yang sampah keringnya. Sampah keringnya tadi sudah disampaikan. Kalau yang kering misal kresek ini sampah kering. Iya, susah diuraikan. Betul. Tapi ya, kalaupun Anda punya waktu lebih untuk mencuci dan mengeringkan, jos. Kalaupun tidak ada kesempatan itu, berarti sampah ini misal kayak bungkus plastik yang bekasnya makan pentol, kayak gitu kan, nggak mungkin kita membersihkan. Ya bisa dibersihkan, bisa, tapi kecil kemungkinannya. Terus kresek isinya perut-perutnya cukup, habis dibersihin baru menyanyi ikan, amis ya. Kadang kan orang berpikir
lah. Itu nanti akan buru atau lari kemana? Itu yang akan jadi residu kasarannya, terbuang untuk lari ke TPS. Setidaknya sudah kita tekan ya, yang semua harusnya lari ke TPS kita tekan sudah tadi. Dengan organik yang lain kita kelola, yang ini tadi residu. Lah yang enggak residu Bu Dwi, itu juga ada 2 macam. Ada anorganik atau sampah kering yang bisa diuangkan, yaitu punya nilai ekonomis. Ada yang enggak bisa. Itu kategori sampah tertolak. Kayak apa Bu? Nah, misal putrane makan snack ciki-ciki, ya ibunya suka pakai deterjen rentengan, pakai sampo sasetan, maaf ini ya, pakai minyak bungkus refill, oke ya kan? Wakili emak-emak sekali kita ini. the power of emak-emak ini memang produsen sampah terbesar, nggak bisa dipungkiri. Nah, disinilah itu termasuk sampah tertolak dan pasti produksinya banyak. Nah, tugas kita kalau nyata yang kering anorganik nilai ekonomis sudah langsung ke bank sampah. Nanti akan terpilah sendiri mana yang gelas plastik, mana yang botol plastik, mana yang kertas, mana yang kardus, mana yang seng, besi, aluminium, sudah terpilah sesuai jenis dan harganya per kilonya. Kalau yang tadi saya katakan sampah tertolak dan menjadi momok terbesar yang selalu larinya ke TPA, ini PR kita bersama. Disitulah perlu 1 kesadaran, 1 kerelaan, 2 keikhlasan untuk mengelolanya. Jadikan barang produk baru dengan guna ulang yang malah feedbacknya menjadi cuan loh ke kita. Ini yang harus kita ketahui. Gak gampang Bu Dwi. Iya mau tidur aja ki aunyat kabur ke timur nyari tempe nyari guling, apalagi mau berkarya. Memang butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Barang-barang sampah tertolak itu kita gunting, kita cuci, kita keringkan, klasifikasi warna. Misal mau membuat produk yang senada warnanya, atau mau yang cok-racok campur-campur, monggo lah. Nanti mau jadi apa? Biasanya itu tergantung produk-produk apa saja yang sudah dihasilkan oleh Bu Dwi. Kalau di bank sampah kami tidak jauh, paling masih tas jinjing untuk belanja ke pasar, tas jinjing untuk tempat handphone, tas jinjing untuk kearisan, tempat tisu, terus lagi tempat tisu itu juga banyak macamnya. Di kita ada dari bungkus-bungkus plastik yang tertolak tadi, sampah tertolak, ada juga dari tutup botol. Oh iya, air mineral ya. Saya betul. juga sempat melihat hasil karya tas itu dari tidak Bu hanya Dwi. dari plastik tertolak saja atau sampah tertolak, tapi plastik juga ada dari tutup botol, guys. Ya, jadi banyak macam. Tempat tisu juga tidak hanya dari tutup botol aja, ada yang dari koran atau kertas gulung ya, yang kita memanfaatkan kardusnya sepatu. Kita kan biasanya kalau beli sepatu dapat kardus tuh. Itu dijadikan apa Bu Dwi? Dijadikan tempat tisu juga. Dijadikan tempat tisu. Jadi hanya berbekal kita menggulung namanya kertas dengan lem fork atau lem Raja Wali ya, kita tempelkan, kemudian kita pernis menggunakan pernis kayu. Kita ya sedikit kreatif lah buat cantik, entah ditempel-tempel apa kayak daun dari kering sedotan apa. pun juga sebenarnya bisa ya. Dari sedotan juga bisa. Tergantung kreativitas masyarakat gitu. Tidak pernah tahu dan paham jika tidak mencoba. Jadi cobalah dulu baru tahu rasanya. Itu enak, lanjut, kapok ya sudah. Kan begitu ya Pak. Benar. Oke, nah Bu Dwi, manfaat dan juga dampak. Nah ini yang harus kita ketahui juga gitu ya. Apa sih yang manfaat yang dirasakan oleh anggota setelah bergabung juga di Bank Sampah Mawar Marengan Daya ini? Ya, dari yang saya dengar ya dari anggota kami, ibu-ibu satu, mereka teredukasi. Teredukasi yang awalnya nggak paham, taunya ya sampah mesti ditempatkannya di tempat sampah, gitu aja. Dari bayi dia dengarnya. Ternyata sampah itu bisa dikelola. Yang biasanya ada budget, yang hobi menanam budgetnya untuk membeli media tanam, sekarang bikin media tanam sendiri. Terbantukan. Terus yang kedua, yang biasanya sampah tertolak mereka sumbangkan ke TPA,
nyelak-nyelak itu memenuhi TPA. Sekarang mereka karyakan jadi produk baru dan guna ulang, menghadirkan cuan ke mereka. Nilai gitu. ekonomisnya tinggi sebenarnya gitu. Yang biasanya sampah itu mereka plangplung buang ke tempat sampah, setelah dikumpulkan dan diletakkan jadi satu sesuai jenisnya, pas dikolabkan dengan Bank Sampah Mawar, hello, menjadi kejutan yang tidak terbayangkan dikala saatnya tiba dan tabungan itu dibuka dan diterima. Wow, ternyata gitu itu ya. yang Nerima dirasakan. THR happy, apalagi nerima tabungan uang Waduh, sendiri. saya pun juga ikut bahagia ya. Iya. Oke, nah kalau dampak sejauh mana komunitas ini juga berdampak di lingkungan sekitar saja Bu Dwi, seperti apa nih? Ya kalau dampaknya menurut saya ya dari secara umum dari desa aja, yang saya dengar mereka merasa bangga. Itu satu. Merasa bangga dengan adanya bank sampah yang maaf ya, awalnya mereka kira itu TPS dulu pembangunannya, ternyata bukan. Dan malah kadang di mananya bank sampah? Bank sampahnya di mana? Malah kadang bank sampah itu yang dicanangkan dulu gitu loh kepada birokrasi desa kami. Jika oh ya saya pernah ke bank sampah ini, saya pernah ini, itu malah menjadi kayak ikon gitu. Satu. Terus lagi kalau pernah berkunjung di bank sampah kami, di depan bank sampah kami, mungkin teman-teman Unija kemarin itu KKN di desa kami. Jadi berkunjung ke bank sampah. Apa ya yang kira-kira bisa mereka perbuat dan bisa dilihat dan bisa menjadi kenangan bahwa itu adalah hasil mereka dan mereka tempatkan di desa kami yang nggak bisa dilupakan begitu saja. Akhirnya mereka 15 apa 27 kepala KKN saat itu membuat namanya logo ya. Marengandaya, tulisan Marengandaya dari botol Ecobrik. Jadi kalau di depan bank sampah Mawar ada tulisan Marengandaya dari botol Ecobrik. Lah isinya botol Ecobrik itu adalah sampah-sampah plastik atau sampah-sampah tertolak yang tidak punya nilai ekonomis. Dijadikan tulisan, tetapi bisa menjadi furniture, misal kursi ya, atau dingklek kayak atau meja kayak ataupun semacam tulisan itu. Lah, yang di SD kami malah karena ini masih kurikulum merdeka, di sana logonya bertuliskan Merdeka Belajar gitu. Juga sama, mengajarkan anak-anak itu bungkus-bungkus itu tadi dicuci, dikeringkan, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dengan ukuran botol yang sama dan dibuatlah semacam logo tulisan di sekolah itu. Sebenarnya kalau dulu kala ya, dulu kala itu cuman dipakai furniture, dipakai bahannya sofa, tempat duduk, meja atau semacamnya lah. Nah, kemarin terus akhirnya dibuat seperti itu, alhamdulillah menjadi ikonik di mana sudah ada ikonik pertama Bank Sampah Mawar, sudah ada lagi di sana ada tulisan Marengandaya dengan Ecobriknya gitu. Jadi banyaklah warga mengenal. Jadi kalau dulu maaf Mbak, kalau dulu tuh mencari saya Bu Dwi kan banyak ya. Tapi kalau cukup bilang Bu Dwi sampah tidak akan tersesat. Langsung pasti ke pintu depan rumah saya. Bu Dwi mana? Bu Dwi sampah. Nggih. Jadi sampai sekarang itu Bu Dwi sampah. Terkenalnya gitu begitu ya. Populernya begitu ya. Bu Dwi sampah ya. Oke. Ya, itu sedikit cerita dari Bu Dwi mengenai bagaimana tadi ya selain menentukan nilai sampah gitu ya, harga sampah juga gitu memilah sampah terus dampaknya untuk lingkungan. Kita juga harus tahu prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh Bank Sampah Mawar Marengandaya. Nanti kita akan kembali pendengar, pastikan Anda stay tune. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih,
Yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras masih menemani Anda pendengar dan tentu saja masih bersama Ibu Dwi Retnowati ya dari Bank Sampah Mawar. Oke, nah Bu Dwi, kita juga harus tahu prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Bank Sampah Mawar Marenga Daya ini seperti apa? Ya, sebenarnya awalnya sih kecemplung ya. Kecemplung tidak sengaja. Kebetulan sebelum mendirikan Bank Sampah Mawar, saya itu menjadi kader lingkungan di desa saya gitu ya. Jadi adalah alhamdulillah menjadi kader lingkungan terbaik sekabupaten pada tahun 2015. Terus di tahun 2016 Bank Sampah terbaik di kabupaten. Terus juga desa kami alhamdulillah dengan saya dan seluruh warga bisa membawa desa kami mengikuti ajang lomba lingkungan namanya Berseri tingkat provinsi untuk jenjang yang pertama yaitu Pratama di tahun 2015. Kemudian mengikuti lagi lomba lingkungan lagi yaitu Berseri di ajang tingkat Madya di 2022 dan kebetulan Sumeneb ini sudah sering mengikuti ajang Adipura. Adipura mungkin kalau nggak salah sekarang itu ke-9 apa ke-10 ya sejak saya menjadi kader lingkungan. Nah itu saya bilangnya gitu ya. Soalnya jujur saja pendengar saya ini asli orang Jawa, hanyut karena cinta akhirnya terdampar di Madura Sumeneb dan akhirnya berkaryalah dengan bidang persampahan dan menjadi kanjeng persampahan. Dan itu yang membawa saya akhirnya mengelola Bank Sampah Mawar hingga detik ini. Terkait dengan Adipura, alhamdulillah Bank Sampah Mawar ini menjadi titik pantau perwakilan Bank Sampah Kabupaten Sumeneb ke-9 kalinya dalam ajang Adipura yang sudah diikuti. Next mungkin Adipura harus ada Bank Sampah Mawar karena setelah Mawar misal menjadi titik pantau, tahun berikutnya harus ada adik-adiknya Mawar seperti itu. Biar jadi jadi Mawarnya ya. betul. Jadi Mawarnya selalu ada. Jadi alhamdulillah dengan para tim penilai yang bersilih berganti orang dan silih berganti masukan, silih berganti ide dan itu membuat Bank Sampah Mawar berdiri hingga saat ini dengan macam rupa kreativitas yang ada. Nah, kalau Bank Sampah Mawar sendiri apakah juga pernah kerja sama dengan pihak lain kayak sekolah atau juga pemerintah atau juga perusahaan nih Bu Dwi? Betul. Gini, sebenarnya tadi kan saya bicara bahwa saya adalah kader lingkungan desa ya. Kader lingkungan desa ini adalah kegiatan sebenarnya yang diciptakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kala itu namanya masih Badan Lingkungan Hidup BLH di tahun, ya. Dulu BLH di tahun 2014. Seiring waktu menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Per desa itu harus ada 2 kader lingkungan. Jadi karena kita kecamatan kota tuh ada 16, paling enggak 32 ya, 32 orang. Tapi seiring waktu dari 32 orang kepala ini adalah semakin berkurang atau semakin bertambah? Betul, semakin berkurang guys. Ya, adalah tinggal 5, 4 yang aktif. Akhirnya ya mati suri, pingsan. Akhirnya dibangunkan kembali dengan dosis yang agak tinggi. Akhirnya bergeliat kembali menjadi sekitar separuhnya, 16 saja. Terjadi lagi, pingsan lagi, tinggal ya 5 orang itu lagi gitu loh. 5 orang itu lagi dan akhirnya di tahun 2021 apa 22 insyaallah
5 orang inilah yang tersisa. Dan ternyata 5 orang ini juga mempunyai passion yang berbeda-beda. Walaupun 5 bidang ini bisa ditekuni semua, tetapi yang menjadi passion mungkin satu. Misalkan kayak saya budidaya lele dalam ember, saya juga pernah punya dan punya sampai sekarang. Bikin ekoenzim juga bikin gitu. Terus misalkan apakah di Bank Sampah Mawar itu hanya transaksi aja, tidak menerima sedekah sampah? Sedekah sampah saya juga nerima gitu loh. Siapapun mau bersedekah juga boleh. Jadi semua itu juga dikerjain gitu. Tetapi passion saya memang di pengelolaan bank sampahnya. Jadi sering kadang kita itu sharing ilmu itu tentang terkait bank sampah. Kalau saya mungkin dari 4 yang lain, ada yang budidaya mago dan lele, ada yang satu lagi pengelolaan TPS 3R, ada yang satu lagi di bagian sedekah sampah, satu lagi di bagian ekoenzim, satu lagi di kreativitas daur ulangnya. Gitu. Jadi berbeda-beda gitu ya. Beda-beda. Ya. Jadi tergabungnya itu beda-beda, di dapur jadi apa itu beda-beda gitu. Dari 5 orang ini gitu dari ya. 5 orang ini. Nah ini yang terakhir nih Bu Dwi. Nah rencana jangka panjang dari komunitas bank sampah ini tuh seperti apa nih Bu Dwi? Kalau harapannya, kalau ini harapan dan rencana ya. Kalau rencananya satu, kan ini kita baru mengelola sampah anorganik. Kita bermimpi pengen juga punya depo kompos, jadi pengelolaan untuk yang organiknya. Itu rencana ke depan, entahlah minta support ke dinas terkait ataupun mencari CSR ataupun swadaya yang dibiayai oleh mungkin BUMDesma atau apa kurang tahu ya. Ini masih menjadi wacana kami. Mimpi ke depan. Terus harapannya ke depan ada regenerasi. Saya pengen menemukan yang lebih gila dari saya. Betul. Kenapa lebih gila? Sering ibu ini dibilang gila karena tinggi ya katanya. Sarjana ngelola sampah. Dari Jawa hanyut ke Madura ngelola sampah, yes. Oke, jangan lihat dari sisi itunya. Semua perjalanan hidup tuh Allah yang ciptakan. Karena apa yang kita ingin belum tentu terbaik buat kita. Tapi yang Allah ciptakan itu udah terbaik buat kita. Kita harus tetap syukuri itu. Itu satu. Jadi ke depan dengan pengennya saya, harapannya saya atau rencana saya itu mempunyai regenerasi lagi gitu, Mbak. Regenerasi lagi yang lebih muda. Kan kalau dari saya kan mungkin generasi jadul ya, tahun belum poloan, sangang 70 80-an. Saya pengen yang Gen Z, Gen milenial atau Gen Alpha atau apa itu, pastilah mereka mempunyai ide-ide yang lebih mungkin selangkah atau 2 langkah lebih maju dari saya yang mak-mak ini gitu loh. Jadi paling tidak misal ya, mohon maaf ini, dari sisi itu mungkin orang melihat udah bagus kok Bank Sampah Mawar gitu kan. Ya mesti mana ada orang gak ngalem gitu di depan orangnya. Pasti di alem, itu manusiawi ya kan. Tapi saya juga perlu kritik, saya perlu juga dikritik gitu. Terus yang kedua yang menjadi memang perlu bantuan banget, saya ini mak-mak, saya terbatas dengan IT. Dan sekarang zamannya IT. Terkadang untuk memasarkan barang yang sudah dikelola kami menjadi daur ulang, cantik bagus, itu kami masih terbatas. Jadi seandainya memang ada agensi yang gabung, Gen Alpha gabung, ini Bu, ini tak syuting begini, tak begini kan, pakai AI ini itu, monggo. Saya perlu support seperti itu. Nanti pengalaman yang sudah saya terima bertahun-tahun, ini kan tahun ke-11 ya. Saya mengelola Bank Sampah Mawar, nanti bisa saya sharingkan, tetapi di collab dengan perpaduan zaman sekarang yang serba IT gitu. Menjadi pertahanan bahwa bank sampah ini tidak akan musnah ke depannya, malah semakin berkembang. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dan juga menjadi harapan Bu Dwi gitu ya, sebagai Direktur Bank Sampah Mawar gitu ya, di Marengan Daya bisa terrealisasi dengan baik gitu ya. Dan terima kasih loh Bu Dwi sudah hadir bersama Titi malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sama-sama. Dan tentu saja pendengar pastinya selain mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA,
ternyata bank sampah juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Di beberapa daerah, bahkan bank sampah itu juga mampu meningkatkan kesejahteraan warga karena sampah yang awalnya tidak bernilai saat ini tuh menjadi penghasilan tambahan loh ya. Dan bahkan bank sampah itu juga membuktikan bahwa perubahan besar itu bisa dimulai dari langkah kecil saja, dari memilah sampah, menyetorkannya, hingga menyebarkan semangat peduli lingkungan. Inilah wujud nyata bahwa menjaga bumi bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Terima kasih pendengar sudah bersama kami malam hari ini di Ngobras, dan Ngobrol Bareng Komunitas bisa kembali Anda simak di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.